Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast ASN Bicara, tempat ngobrol santai tapi berbobot seputar isu kebangsaan dan birokrasi kekinian. Hari ini masih bersama dengan saya, Nindita Dara, dan teman-teman luar biasa dari pelatihan dasar CPNS PU. Yuk kita kenalan dulu satu persatu. Ada Mbak Amel, Mbak Ananda, Mas Andi, dan Mbak Anindya. Nah, di kesempatan ini kita mau ngobrol sedikit refleksi dari pelatihan dasar kita selama 3 hari terakhir, terutama dari agenda 1, yang membahas tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan kesiapsiagaan sebagai ASN. Kalau menurut Mbak Amel, gimana sih pengalaman belajar kamu di modul 1 ini? Oke, ketika pertama kali mengikuti pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, saya kira materi yang bakalan dibahas itu hanya seputar sejarah perjuangan bangsa dan teori-teori kenegaraan. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin diulang-ulang, di-refresh isi materinya, ternyata saya mulai sadar bahwa pelatihan itu bukan sekedar pengulangan pelajaran sekolah kita dulu aja, melainkan sebuah perjalanan yang mengajak kita semua merenungkan kembali siapa sih kita sebagai warga negara, sebagai bagian dari masyarakat, dan lebih khusus lagi sebagai CPNS. Saya sadar bahwa ternyata bela negara itu bukan hanya sekedar tugas militer atau pertahanan fisik saja, melainkan tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada setiap individu. Sebagai CPNS, memang kita nggak lagi ada di medan perang, tetapi kita berada di garis depan pelayanan publik. Jadi setiap keputusan yang dibuat, setiap dokumen yang kita proses, setiap warga yang akan kita layani, semuanya adalah bentuk nyata dari bela negara itu sendiri. Nggak usah muluk-muluk yang tadi mungkin saya sebutin. Setelah ikut ini, saya sadar bahwa bela negara itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana namun bermakna. Misalnya, bekerja dengan jujur, melayani masyarakat sepenuh hati, menolak segala bentuk korupsi. Tindakan-tindakan ini mungkin nggak bersifat heroik secara fisik, namun memiliki dampak besar dalam menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Nah, kalau kalian gimana? Aku juga penasaran sama pendapat yang lain nih. Kalau saya, Mbak, setelah mengikuti kegiatan pendalaman pembelajaran 3 hari terakhir itu, eh, pemahaman saya mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara semakin luas dan terasa lebih nyata. Sebelumnya saya tinggal di Makassar, namun ketika lulus CPNS, saya ditugaskan di Kota Palu. Di sini, tetangga kompleks berasal dari berbagai macam suku dan daerah. Rekan-rekan kerja juga kebanyakan dari luar kota. Nah, semua hidup berdampingan dan harmonis. Di sini kebinekaan tunggal ikaannya itu begitu nyata. Selain itu, di Palu juga sering terjadi gempa. Jadi kita perlu siap siaga menghadapi semua bencana. Terus kita perlu memahami potensi gempa dan tsunami, mengetahui jalur-jalur evakuasi dan melihat bagaimana masyarakat serta pemerintah berupaya membangun kembali dengan lebih tangguh. Itu semua wujud dari kemampuan awal bela negara loh. Terus ini mengajarkan saya kalau bela negara adalah tentang kesadaran, kesiapan mental dan fisik yang selalu disebut-sebut, serta kontribusi kita untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan hidup berbangsa. Momen yang paling membekas itu waktu pertama kali ke Palu, mendengar cerita tentang bencana gempa dan tsunami besar di tahun 2018 oleh saksi hidup kejadian tersebut, ditambah melihat sisa-sisa puing-puing reruntuhan bencana yang masih ada. eh, tapi ketika melihat kondisi yang saat ini, meski mungkin masih menyisakan trauma, semuanya tetap bangkit dan melanjutkan kehidupan dengan kerjasama dan tanggung jawab dari setiap warga negara. Kalau menurut Mas Arya gimana, Mas? Ya, kalau dari saya sendiri setelah belajar tentang wawasan kebangsaan ya dan kesiapsiagaan bela negara,
Saya merasa sebagai CPNS justru peran saya adalah membela negara lewat cara yang lebih sederhana, tapi harus tetap berdampak, memberikan pelayanan yang jujur, profesional, dan bermanfaat buat masyarakat. Awalnya saya pikir, kok cukup kok punya rasa cinta tanah air, tapi ternyata cinta tanah air itu lebih dari sekedar perasaan. Ini soal kesiapan mental, fisik yang sehat, dan kuat menghadapi tekanan di dunia birokrasi. Nilai-nilai seperti setia pada Pancasila, sadar akan keberagaman bangsa, dan rela berkorban bukan cuma sekedar materi di pelatihan kita saja, tapi harus jadi prinsip hidup yang kita pegang sebagai ASN. Nah, kalau ditanya bela negara versi saya hari ini ya, jawabannya simpel. Kerja dengan hati, tetap waras, meski tekanan datang bertubi-tubi, dan gak lupa jadi manusia yang peduli sama sekitar. Dan yang paling penting harus selalu semangat mengabdi. Nah, kalau dari Mbak Host sendiri gimana nih pendapatnya? Nah, kalau dari saya sendiri sih, setelah mempelajari agenda satu ya, cara pandang saya sebenarnya lumayan terupdate dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena rasanya tuh kayak merefresh kembali apa-apa aja yang pernah dipelajari dulu semasa sekolah. Jadi saya merasa aware kembali bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting dipahami karena menjadi fondasi sikap, cara pandang, dan perilaku ASN dalam menjaga keutuhan NKRI. Pemahaman sejarah bangsa serta 4 konsensus dasar ini pun menumbuhkan cinta tanah air dan kesadaran berbangsa bernegara yang tercermin dalam tindakan nyata. Nah, untuk tindakan nyatanya ini sendiri tuh memberi pemahaman juga ya buat saya, buat teman-teman, kalau bela negara itu tidak selalu identik dengan mengangkat senjata. Tapi kita sebagai ASN juga beberapa contohnya tuh bisa membela negara dengan berinovasi menjawab tantangan zaman demi kemajuan negeri, terus berbudaya kerja kolaboratif, dan memberikan pelayanan publik yang tanggap, inovatif, dan profesional. Semua ini menunjukkan bahwa ASN hari ini adalah agen perubahan yang bisa berkontribusi langsung dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa melalui tugas sehari-hari. Setuju banget sih sama pendapat dari Mas dan Mbak. Sama ikuti laser ini khususnya di agenda satu ya. Menurut saya materinya menarik banget karena di sini kita belajar soal wawasan kebangsaan yang isinya ngebahas sejarah Indonesia tentang titik-titik penting yang terjadi. Mulai dari prosesnya menuju kemerdekaan sampai terbentuknya dasar-dasar negara kita. Dari situ saya jadi makin sadar juga bahwa kemerdekaan yang kita rasain hari ini bukan sesuatu yang instan. Ada perjuangan luar biasa dari para pahlawan dan itu bikin saya merasa kita punya tanggung jawab besar dan terus jaga dan bela negara ini, apalagi sekarang kita sudah menjadi ASN. Ngomongin soal bela negara nih, ternyata kesiapan dan rohani itu juga penting banget loh. Itu salah satu bentuk nyata bahwa kita siap berkontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Benar, Mbak, kesiapan kita dalam bela negara itu sangat penting. Oh ya, kan kita sudah sempat membahas cukup intens juga soal isu-isu kontemporer yang jadi materi dari modul 2. Menurut kalian gimana sih? Karena menurutku ini cukup menarik dan relevan dengan peran kita sebagai ASN. Dimulai dari pengalamanku ya, sebagai CPNS yang baru 2 bulan di Palu, isu kontemporer yang paling menarik perhatian selama modul itu adalah korupsi. Khususnya dalam konteks pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dan pasca bencana. Di tengah semangat pemulihan Kota Palu ini, potensi adanya praktek KKN sekecil apapun itu bisa sangat merusak dan menghambat upaya bersama. Bukan cuma di Palu, kota-kota lain mungkin juga tidak lepas dari isu ini. Karena itu kita sebagai ASN sangat penting menjaga integritas. Jangan sampai kita malah terjerumus dan menjerumuskan orang. Kalau dari Mas Arya sendiri, contoh atau kasus isu kontemporer yang menarik atau dialami, bagaimana Mas? Kalau dibilang ngalamin sendiri, kayaknya pernah nggak ya? Cuman kalau dari saya, yang salah satu isu kontemporer yang bikin saya banyak mikir kebelakangan ini, itu soal proxy war. Jadi proxy war itu ibarat perang diam-diam, tapi daya rusaknya memang nyata, ibarat musuh lah dalam selimut seperti itu, jadi nggak kelihatan. Bahayanya perang proksi zaman sekarang itu udah lewat informasi, budaya, sampai ideologi yang disebar lewat media sosial, ekonomi, dan pendidikan juga. Kalau menurut Mbak Amel gimana nih?
Kalau saya sih, isu kontemporer yang paling menarik perhatian ya itu penyebaran hoax dan disinformasi di media sosial. Isu ini tuh bukan hanya soal teknologi atau komunikasi, tetapi menyentuh langsung pada ketahanan nasional, persatuan bangsa, dan integritas pelayanan publik. Saya sadar bahwa di era digital ini, ancaman terhadap nasionalisme tidak selalu datang dari luar, tapi bisa muncul dari dalam lewat narasi-narasi yang memecah belah dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sebagai CPNS, saya melihat bahwa peran ASN sangat krusial dalam menghadapi isu ini. ASN itu bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga harus sebagai komunikator publik yang harus mampu menyampaikan informasi yang benar. Kemudian, kita juga harus siap sedia ketika hoax menyebar, masyarakat seringkali bingung dan kehilangan arah. Disinilah ASN harus hadir sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya sekaligus sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan yang menyejukkan dan menyatukan. Siapa tahu Mbak Dara mau nambahin, Mbak? Nah, iya nih, benar juga tuh. Kebetulan kan kemarin kita juga ngebahas ya di episode podcast yang sebelumnya soal hoax AI. Kan kita udah sepakat nih bahwa perubahan lingkungan dan kemunculan hoax AI ini bukanlah hal kecil, karena dia bisa menjadi tantangan kebangsaan masa kini. Sehingga respon kita sebagai ASN juga nggak bisa setengah hati, agar bisa mengubah hal ini menjadi peluang memperkuat literasi digital bangsa. Pemahaman ini juga nantinya tuh bisa membentuk etika, integritas, serta ketangguhan fisik dan mental yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan demikian, ASN mampu menghadapi berbagai tantangan dan tekanan kerja secara profesional, sekaligus mampu bersikap bijak terhadap isu-isu kontemporer. Nah, topik ini juga seru banget ya. Kita udah bahasin dari kemarin. Dan selama belajar di Latsar ini, saya merasa dapat banyak ilmu baru, terutama soal perubahan lingkungan strategis yang ternyata jadi akar munculnya berbagai isu kontemporer. Menurutku ini penting banget ya untuk disadari karena sebagai ASN kita nggak bisa lepas dari dinamika perubahan yang cepat. Justru kita harus punya wawasan strategis dan modal insani yang nggak cuma pintar secara teknis, tapi juga harus punya karakter, nilai, dan cara berpikir yang adaptif. Makanya, kemampuan berpikir kritis jadi modal utama. Di tengah perubahan zaman, ASN harus tetap profesional dan bisa menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan tanggap dan bijak. Nah, ngomongin ini semua, kan kita sekarang udah jadi ASN nih dan sedang menjalani masa CPN. Kira-kira kalian udah punya gambaran belum ya tentang aksi nyata bela negara apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN? Khususnya di lingkungan kerja kita di Pekerjaan Umum. Dan harapan kalian sendiri bisa kasih dampak apa sih buat instansi kita ke depannya? Salah satu bentuk aksi bela negara yang paling relevan menurutku ya, berkaitan dengan tugas kita sebagai CPNS yang bertugas di Kementerian PU, kita harus mulai membiasakan diri pakai produk lokal. Saya sendiri mulai sadar bahwa setiap keputusan dalam memilih bahan konstruksi itu bukan hanya soal efisiensi biaya aja, tapi juga soal keberpihakan kita terhadap bangsa sendiri. Ketika kita memilih semen, baja, keramik, atau cat produksi lokal, kita tidak hanya mendukung industri nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi sesama anak bangsa. Nah, ini bukan sekedar soal ekonomi aja, tetapi soal identitas dan kemandirian bangsa. Ketika kita bergantung pada produk asing, kita secara tidak langsung melemahkan potensi bangsa sendiri. Sebaliknya, ketika kita percaya dan menggunakan hasil karya anak bangsa, kita sedang membangun fondasi kedaulatan dari bawah. Nah, saya rasa produk dalam negeri juga nggak kalah kualitasnya dengan produk impor kok. Gimana Mbak Nanda? Ya, saya setuju Mbak Amel. Produk dalam negeri itu tidak kalah kualitasnya dengan produk impor. Tidak jarang juga bahkan produk kita lebih terkenal dan lebih baik di luar sana. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi kita, menunjukkan jati diri kita dengan menggunakan dan memperkenalkan produk dalam negeri secara maksimal, kalau perlu dengan memanfaatkan berbagai media. Benar nggak Mbak Dara? Benar, setuju banget nih sama Mbak Amel sama Mbak Nanda tadi. Yang mana jadi pandangan keberpihakan terhadap produk dalam negeri, terutama di sektor konstruksi dan infrastruktur ya untuk Kementerian PU, itu memang wujud nyata cinta tanah air dalam praktik kerja kita sehari-hari.
Jadi tuh ketika kita secara aktif mendorong penggunaan material, teknologi, dan alat produksi yang memiliki tingkat komponen dalam negeri tinggi, kita tuh sebenarnya sedang berkontribusi langsung pada kemandirian bangsa. Untuk Kementerian PU sendiri, ini adalah langkah strategis agar kita tidak hanya membangun fisik infrastrukturnya saja, tapi juga membangun kemandirian bangsa dari fondasi yang paling dasar. Jadi, mendukung produk dalam negeri melalui TKDN bukan hanya bentuk keberpihakan, tapi juga investasi untuk menjadikan PU lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap menjawab tantangan di masa depan. Seru banget nih, ternyata yang ngobrolin agenda satu ini benar-benar insightful dan bisa langsung diterapkan di lingkungan kerja kita sebagai bentuk upaya kita untuk make PU better and stronger. Betul banget, pastinya kita semua juga nggak sabar buat belajar lebih dalam lagi di agenda-agenda selanjutnya. Bener. Jadi so far seru banget sih. Apalagi kalau diskusinya kayak gini. Oke deh, terima kasih teman-teman semua karena waktunya udah hampir habis. Kita tutup dulu sesi kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. CPNSPU Sigap Sigap membangun Gak negeri negeri membangun untuk negeri rakyat. untuk rakyat. rakyat. Sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih. Terima kasih.